Oke, Bu Dewi, terima kasih insight Bu Dewi tadi tentang faktur pajak. Ternyata cukup banyak ya Bu Dewi materi bagaimana persyaratan faktur pajak itu supaya dianggap lengkap dan sebagainya. Nah, sekarang tugas saya melanjutkan nih dari materi Bu Dewi, Bapak Ibu, tapi saya masih ada materi di ujung dari materi Bu Dewi di faktur pajak dari PR 11 yaitu saya share screen dulu sebentar ya. Sudah muncul ya, Mas Rezia ya? Sudah Kak Nat. Sudah Oke, muncul Kak Nat. oke. Sekarang saya melanjutkan dulu nih materi dari Bu Dewi. Izin ya Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu di ketentuan peralihan. Nah, ini ada di paling ujung nih dari PR 11 ini. Nah, di ketentuan peralihan ini mungkin bisa kita perhatikan. Tadi juga ada Bapak Ibu yang mungkin di kolom chat ada yang udah bertanya tentang faktur pajak pengganti, lalu bagaimana cara melaporkannya, apakah perlu pembetulan dan sebagainya. Nah, ini di ketentuan peralihan tanpa berlama-lama kita start dulu. Yaitu mulai di pasal 130-an ya Bapak Ibu ya, di paling ujung. Kita drag ke ujung per 11 dulu, ini di pasal 133 ini mengatur mengenai ketentuan peralihan tentang faktur pajak pengganti dan pembatalan faktur pajak. Nah, kenapa ini diatur secara khusus dan kenapa mungkin saya boleh bilang Bapak Ibu perlu untuk eh, pay attention nih di sini nih karena memang agak tricky dan mungkin setelah ini akan menimbulkan pertanyaan. Nggak apa-apa, mungkin Bapak Ibu bisa tanya atau kalaupun kita nggak sempat untuk membahas di waktu yang singkat ini, nanti Bapak Ibu bisa chat kita di chat consultant, chat consultant Enforce free, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mas Rezia di akhir sesi ya. Di sini di pasal 133 A, B, C, D ya ini ya. Nah ini mengatur apabila pembuatan, nah ini kenapa diatur ini tadi saya lupa bilang, ini karena ada peralihan eh, lintas tahun nih Bapak Ibu, bagaimana perlakuannya ketika ada faktur pajak yang dibuat di tahun 2024, berarti itu sebelum berlakunya modul e-faktur via Cortex ya Bapak Ibu ya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan juga pembuatan faktur pajak pengganti atau pembatalan yang dilakukannya setelah tanggal 1 Januari 2025 yang mana per 11 tahun 2025 ini via Cortex e-modul modul e-faktur via Cortex ini sudah berlaku. Jadi karena lintas tahun inilah diatur ketentuan peralihan ini. Yang pertama disampaikan bahwa di bagian yang atas ya Bapak Ibu, pembuatan faktur pajak normal, pembuatan faktur pajak pengganti, dan pembatalan faktur pajak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 itu harus menggunakan aplikasi e-faktur, yang mana aplikasi e-faktur yang lama begitu ya Bapak Ibu yang masih berdasarkan Per 03 2022 atau Per 11 2022. Nah, ini bagi PKP selain toko retail, yang mana artinya PKP umum. Nah, bagi PKP toko retail, apabila membuat faktur pajak normal atau faktur pajak pengganti dan pembatalan faktur pajak, yang faktur pajaknya itu masih direkam sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 itu dilaksanakan menggunakan VAT, aplikasi VAT Refund for Tourist. Nah, itu yang diatur. Lalu, bagaimana nih kalau faktur pajak normalnya 2024 masih terekam sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dilakukan faktur pajak pengganti atau faktur pajak yang dibatalkan, pembatalan faktur pajak gitu ya. Tapi dilakukannya itu setelah tanggal 1 Januari, yang artinya sudah berlaku modul e-faktur via Cortex gitu. Nah, ternyata di ketentuan peralihan pasal 133 ini dia tetap diatur bagi PKP toko selain toko retail tetap ternyata dilakukan menggunakan aplikasi e-faktur legacy yang mana aplikasi lama gitu Bapak Ibu. Bagi PKP toko retail juga ternyata sama nih, masih menggunakan pembatalan atau pembuatan faktur pajak penggantinya masih dilakukan menggunakan aplikasi VAT Refund for Tourist.
Nah, ditekankan juga di pasal ini di huruf D-nya, yaitu kalau semua faktur pajak yang tadi saya sebutkan itu dilakukan menggunakan modul e-faktur, ternyata oleh ketentuan dianggap bukan merupakan faktur pajak. Nah, ini ketentuan yang perlu Bapak Ibu perhatikan lebih lanjut bahwa ketentuan peralihan ini untuk faktur pajak normal atau penggantian atau pembatalan atas faktur pajak yang masih sebelum 1 Januari, berarti masih harus dilakukan menggunakan aplikasi yang lama begitu. Berikutnya, nah itu tadi adalah pembuatan faktur pajak normal dan penggantian dan pembatalan ya Bapak Ibu. Nah sekarang ditambah nih di huruf E masih di pasal yang sama. Bagaimana jika kondisinya ada faktur pajak pengganti yang dibuatnya itu setelah adanya nota retur atau nota pembatalan atas faktur pajak yang diganti tersebut. Nah, di sini di huruf E-nya itu disampaikan bahwa apabila pembetulan atau penggantian faktur pajak dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2025 atas faktur pajak yang dibuat sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan atas faktur pajak tersebut telah dibuatkan nota retur atau pembatalan yang nota retur atau pembatalannya itu dibuatnya setelah tanggal 1 Januari 2025. Maka ketentuan mengatur pembetulan atau penggantian faktur pajak itu dilakukan tanpa memperhitungkan nota retur yang sudah dibuat setelah tanggal 1 Januari 2025. Nah, ini mungkin di per 11 pemerintah ngasih contoh ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini ada PTP, dia menerbitkan faktur pajak pada tanggal 10 Desember 2024 atas penyerahan 10 unit BKP kepada CPDA sebagai PKP pembeli masing-masingnya sebesar 1 juta. Lalu pada tanggal 18 Januari 2025 CVDA mengembalikan 1 unit. Berarti CVDA mencatat adanya nota retur begitu ya Bapak Ibu. Lalu tanggal 20 Maret sekuensnya adalah PTP sebagai PKP penjual melakukan pembetulan atau penggantian faktur dengan membuat faktur pajak pengganti menggunakan aplikasi e-faktur karena terdapat kesalahan pencantuman nama merek BKP dalam faktur pajak yang dibuat 10 Desember 2024 tadi. Nah, maka sesuai ketentuan pasal 133 tadi, faktur pajak pengganti yang dibuat tanggal 20 Maret ini melalui aplikasi e-faktur tidak perlu memperhitungkan nota retur yang sudah dibuat oleh si CPDA sebagai PKP pembeli pada tanggal 18 Januari, sehingga faktur pajak pengganti yang dibuat oleh si PTP sebagai PKP penjual itu angkanya ternyata sama nih Bapak Ibu, sesuai dengan faktur pajak normal yang diterbitkan di 10 Desember 2024. Nah, berikut saya show ada skemanya. Nah, ini implikasi perpajakannya di 10 Desember saat faktur pajak normal di e-faktur legacy tetap seperti biasa ya Bapak Ibu ya si PTP sebagai PKP penjual melaporkan PK, lalu si CVDA sebagai pembeli melaporkan PM. Lalu move ke 2025 Januari si CVDA ternyata menerbitkan nota retur. Nah, nota returnya dibuat di modul e-faktur Cortex oleh si CVDA. Maka si implikasinya adalah si PTP sebagai PKP penjual harus melaporkan nota retur ini sebagai pengurang PK-nya tentu ya pada SPT PPN masa Januari 2025 sesuai dengan nota retur yang dibuat oleh si CVDA begitu. Nah, CVDA tentu juga karena mereka adalah yang menerbitkan nota retur, maka mereka juga harus memperhitungkan nota retur itu dalam SPT PPN masa Januari 2025 sebagai pengurang PM. Nah, ini juga mungkin yang tadi sempat dibahas oleh Ibu Dewi ya, tentang mengenai nota retur dan juga ada tadi pertanyaan dari peserta di chat yang mungkin Bapak Ibu bisa cek juga. Nah, ini bagaimana ketentuan tentang adanya nota retur gitu. Memang yang terjadi di lapangan adalah pengalaman yang kami alami, ini nota retur ini sebenarnya diatur dalam PMK 81 tahun 2024 ini harusnya direkam atau dibuat pada saat
pengembalian barang atau pada saat pembatalan jasa kena pajak begitu ya Bapak Ibu yang diatur di dalam PMK 81 tahun 2024 sehingga apabila memang nota retur atau pembatalan ini terjadi di Januari 2025 seperti contoh ini ya maka nota returnya seharusnya dibuatkan tanggal sesuai dengan tanggal retur atau pembatalan yaitu Januari bukan berarti mengikuti tanggal dia ingin meretur faktur pajak yang mana gitu. Jadi dalam hal ini misal faktur pajak normal Desember ya bukan berarti nota retur dibuat mengikuti Desember gitu ya Bapak Ibu karena PMK 81 2024 sudah mengatur demikian. Jadi mungkin ada baiknya kita juga sebagai pembeli misalnya juga bisa mulai untuk taat administrasi sesuai dengan ketentuan sehingga ke depannya tidak akan menimbulkan ada isu atau hal lainnya yang tidak diinginkan begitu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan mengenai nota retur ini. Jadi tidak perlu dibuat secara backdate begitu ya mungkin Bapak Ibu ya, tapi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMK 81 yaitu saat retur atau pembatalan JKP dilakukan. Nah, lalu tadi sesuai contoh tadi faktur pajak pengganti si PTP ya sebagai PKP penjual, mereka ternyata membuatnya, ternyata mereka ada kesalahan keterangan gitu ya, keterangan barang kena pajaknya di faktur pajak normal sehingga di 20 Maret 2025 ini contohnya mereka membuat faktur pajak pengganti menggunakan aplikasi e-faktur legacy. Kenapa masih di sini? Karena sesuai ketentuan peralihan tadi ya Bapak Ibu ya masih harus dilakukan menggunakan faktur pajak pengganti atau pembatalan faktur pajak itu masih harus dilakukan menggunakan aplikasi e-faktur. Kalau dilakukan menggunakan Cortex itu dianggap bukan faktur pajak. Nah, di sini faktur pajak penggantinya DPP-nya tetap 10 juta, PPN tetap 1.100.000 sama nih dengan faktur pajak normal yang dibuat saat 10 Desember 2024. Nah, inilah yang mengikuti ketentuan tadi bahwa faktur pajak pengganti tersebut tidak memperhitungkan nota retur atau pembatalan seperti yang ada di 133 huruf D. Sehingga ketika dia tidak memperhitungkan nota retur atau pembatalan, maka retur BKP atau pembatalan JKP yang dilaporkan tanggal 18 Januari itu tetap terjadi, tetap valid, tetap diperhitungkan di masa Januari itu, sehingga secara sistem pengurangan PK dan PM di masing-masing pihak penjual maupun pembeli itu tidak dibatalkan. Jadi pengurangan itu tetap ada. Nah, implikasi berikutnya bagi si PTP selaku penjual, PTP harus tetap melakukan pembetulan SPT PPN masa pajak Desember untuk melaporkan FP keluaran pengganti ini. Dan untuk masa Januari tidak perlu dilakukan pembetulan karena hanya perlu melakukan pembetulan atas faktur pajak pengganti Desember. Begitu juga bagi CVDA selaku PKP pembeli melakukan pembetulan juga untuk SPT PPN masa pajak Desember 2024. Nah, yang berikutnya ini adalah masih di ketentuan peralihan ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau yang tadi itu mungkin ketentuan peralihan saat Per 11 ini berlaku, yang berlaku bagi pasal 133 itu berlaku bagi PKP secara umum. Nah, bagaimana dengan yang diatur di pasal 134 ini yang sekarang sedang saya show ini Bapak Ibu. Nah, ini ternyata perlakuan faktur pajak yang dibuat menggunakan aplikasi e-faktur legacy sebagaimana diatur dalam Per 13 tahun 2024. Apa ini Per 13 tahun 2024 ini? Ternyata ini adalah ketentuan faktur pajak yang diberlakukan untuk PKP tertentu. Nah, PKP tertentu ini PKP yang memang berdasarkan Per 13 2024 itu ya Bapak Ibu itu ada lampirannya di situ DJP maupun Kementerian Keuangan itu sudah menetapkan PKP-PKP tertentu yang syaratnya itu salah satunya adalah mereka menerbitkan minimal sebanyak 10.000 faktur tiap bulan. Mereka ini memiliki ketentuan khusus, terutama juga ketentuan dalam peralihan di Per 11 ini. Nah, salah satunya yaitu
yang pertama, butir pertama, permintaan dan pemberian nomor seri faktur pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Per 3 tahun 2022 atau yang diperbarui dengan Per 11 2022. Ini berarti Per 3 dan Per 11 ini berarti adalah per faktur yang lama. Nah, jadi di sini tuh mau dibilang bahwa bagi PKP tertentu, permintaan dan pemberian NSFP ini dilaksanakan masih menggunakan per yang lama, kecuali Pasal 15 ayat 4. Nah, pasal 15 ayat 4 itu adalah salah satu syarat. Nah, ini kan syaratnya dikecualikan, yaitu syaratnya sudah melaporkan SPT masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir secara berturut-turut. Nah, berarti karena dikecualikan, sehingga PKP tertentu ini bisa melakukan permintaan dan NSFP dan diberikan NSFP oleh KPT tanpa perlu memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 4 itu. Jadi perbedaannya nih Bu, Bapak Ibu dengan PKP secara umum ketika kita sudah masuk di era Cortex ini, modul e-faktur via Cortex ini kan memang NSFP ini sudah tidak lagi kita mintakan secara penyuratan atau eh, lain sebagainya ke KPP ya, tapi sudah otomatis tergenerate ketika kita menerbitkan faktur pajak begitu misalnya. Nah, tapi kalau bagi PKP tertentu ini ternyata bagi mereka ketentuannya masih berlaku ketentuan lama. Nah, di butir 2 juga berikutnya e-faktur wajib diunggah kepada DJP menggunakan aplikasi e-faktur legacy dan memperoleh persetujuan gitu ya, memperoleh persetujuan approval dari DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Nah, berarti e-faktur normal mereka masih wajib menggunakan aplikasi e-faktur legacy. Nah, kemudian yang berikutnya ketentuan bagi PKP tertentu mengenai faktur pajak pengganti. Bagaimana ketentuannya? Sama seperti yang tadi sebelumnya, faktur pajak pengganti atas faktur pajak yang dibuat menggunakan aplikasi e-faktur legacy. Nah, pembuatan faktur pajak penggantinya bagi PKP tertentu bisa memilih nih Bapak Ibu. Ternyata di pasal 134 ini bisa menggunakan e-faktur Cortex DJP atau e-faktur yang aplikasi desktop legacy yang sebelumnya gitu. Ternyata mereka diberi kewenangan untuk memilih. Nah, lalu butir berikutnya diatur apabila faktur pajak pengganti dibuat setelah adanya notaretur atau pembatalan faktur pajak tersebut. Nah, berarti kita kembali ke opsi yang sebelumnya bisa dilakukan oleh PKP tertentu nih. Kalau misalnya ternyata faktur pajak penggantinya oleh PKP tertentu dibuat menggunakan modul e-faktur Cortex DJP, maka pajak pengganti tersebut harus memperhitungkan nota retur atau nota pembatalan dan pengembaliannya itu tetap dianggap terjadi atau valid gitu. Nah, untuk opsi yang satu lagi ternyata apabila faktur pajak penggantinya dibuat oleh PKP tertentu melalui aplikasi e-faktur legacy, maka faktur pajak pengganti tersebut tidak perlu memperhitungkan nota retur atau pembatalan dan pengembalian retur, pengurangan retur atau pembatalan JKP-nya itu ya tetap terjadi gitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, lain lagi ceritanya dengan penggantian faktur pajak apabila dilakukan pembatalan. Nah, ini nggak ada pilihan nih Bapak Ibu bagi PKP tertentu. Ternyata ketika mau melakukan pembatalan, yang tadinya misalnya faktur pajak normalnya dibuat di aplikasi e-faktur legacy, maka pembatalannya itu harus dilakukan melalui aplikasi e-faktur legacy juga. Sorry, dibuat menggunakan aplikasi e-faktur legacy dilakukan dengan menggunakan modul e-faktur Cortex DJP. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita coba eh, show juga untuk skemanya. Yang pertama, ini skema untuk yang pasal 134 mengenai kondisi apabila ada faktur pajak pengganti yang dibuat setelah adanya nota retur atau pembatalan. Yang pertama ini misalnya ada faktur pajak normal tanggal 11 April 2025 yang dibuat menggunakan aplikasi e-faktur legacy. Nah, anggaplah mungkin kasusnya tentang PTP dan CVDA yang tadi juga ya Bapak Ibu ya. Nah, ini angkanya juga masih sama, 11 April PKP penjual tetap menerbitkan faktur pajak, melaporkan sebagai PK, sebagai penjual, lalu PKP pembeli mengkreditkannya sebagai pajak masukan.
dalam SPT PPN masa pajak April 2025. Lalu si PKP pembeli menerbitkan adanya nota retur atau pembatalan di bulan Mei 2025 sebesar DPP 1 juta. Nah, nah ini nota retur pembatalannya dilakukan menggunakan e-faktur Cortex ya bagi si CVDA misalnya si PKP pembeli. Nah, maka implikasinya adalah si PKP penjual harus melaporkan nota retur atau pembatalan ini sebagai pengurang PK pada SPT masa PPN normal masa Mei 2025, sedangkan si PKP pembeli juga begitu harus melaporkan sebagai pengurang pajak masukan di SPT PPN masa Mei 2025. Nah, lalu berarti faktur pajak penggantinya karena dibuat di e-faktur Cortex gitu. Jadi dia tidak sesuai ketentuan yang tadi ya Bapak Ibu, dia tidak memperhitungkan lagi nota retur, dia memperhitungkan, sorry, dia masih memperhitungkan nota retur atau pembatalan yang sudah dibuat oleh si CVDA melalui modul e-faktur Cortex. Jadi langsung ternet nih nilai faktur pajak pengganti yang kemudian dibuat oleh si PKP penjual pada tanggal 4 Juli 2025. Jadi DPP-nya langsung 9 juta dan PPN-nya 1.080.000. Nah, akibatnya sesuai dengan ketentuan yang tadi, maka retur BKP atau pembatalan JKP yang sebelumnya dilakukan tanggal 16 Mei 2025 via e-faktur Cortex, maka dianggap tidak terjadi sehingga secara sistem pengurangan PKPM yang sebelumnya dilakukan oleh masing-masing pihak, penjual dan pembeli, itu otomatis dibatalkan sehingga tidak ada lagi pengurangan PKPM. Dan implikasi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, mereka harus melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak April 2025 untuk melaporkan faktur pajak keluaran pengganti bagi si penjual, untuk melaporkan faktur pajak masukan bagi si pembeli, dan juga melakukan pembetulan SPT masa Mei 2025 untuk mengcancel si pengurangan PKPN itu. Jadi yang 2025 juga turut dibetulkan. Itu kalau opsi yang dilakukan oleh si PKP tertentu menggunakan faktur pajak pengganti untuk menerbitkan menggunakan e-faktur Cortex untuk menerbitkan faktur pajak pengganti. Yang berikutnya untuk opsi yang satu lagi nih Bapak Ibu, ternyata si PKP penjual dia menerbitkan faktur pajak penggantinya menggunakan aplikasi e-faktur legacy sama seperti ketika mereka menerbitkan faktur pajak normal. Nah, ini ketika menggunakan aplikasi e-faktur legacy, maka sesuai dengan ketentuan, faktur pajak pengganti tersebut tidak perlu memperhitungkan nota retur atau nota pembatalan yang dibuat di bulan Mei. Jadi, faktur pajak penggantinya itu tetap nilainya sama dengan faktur pajak normal yang dibuat di periode April 2025, yaitu sebesar DPP 10 juta dan PPN sebesar 1.100.000. Nah, inilah yang ditunjukkan dalam ketentuan peralihan pasal 134 untuk PKP tertentu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi retur barang-barang atau pembatalan jasa kena pajak tanggal 16 Mei itu dianggap tetap terjadi dan secara sistem tidak dibatalkan sehingga pengurangan PK dan pengurangan PM di masing-masing pihak itu tetap ada. Lalu implikasinya bagi PKP penjual ternyata hanya harus melakukan betulan SPT PPN yang masa April aja untuk melaporkan atau mengganti si faktur pajak normal ke faktur pajak pengganti. Begitu juga dengan si PKP pembeli, membetulkan SPT PPN masa pajak April 2025. Sedangkan untuk masa pajak Mei 2025 tidak perlu dilakukan pembetulan karena pengurangan PKPM tetap valid. Nah, yang berikutnya ini ada mengenai ketentuan, masih di ketentuan peralihan ya Bapak Ibu. Ini ada relaksasi faktur pajak yang tidak lengkap cetakan keterangannya. Nah, ini mungkin kan kemarin di awal tahun ketika kita beramai-ramai migrasi dari aplikasi e-faktur ke Cortex gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kan mungkin masih terdapat ketidaksempurnaan di sana dan sini, masih dalam tahap development dan sebagainya. Nah, ini akhirnya pemerintah melalui PR11 ini memberikan relaksasi juga karena kemarin ada juga beberapa klien yang
mungkin curhat gitu ya, print out faktur pajaknya itu kok nggak sesuai dengan apa yang sudah mereka input dan sebagainya gitu. Jadi di sini relaksasi diberikan untuk faktur pajak untuk e-faktur yang dibuat pada masa Januari, masa Februari, dan juga masa Maret ya, yang diunduh dalam bentuk PDF atau di print out gitu ya, di print out ke hard copy, namun tidak tercantum satu atau lebih keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 per faktur pajak. Nah, e-faktur tersebut tetap dianggap lengkap sepanjang keterangan yang udah Bapak Ibu input dalam sistem administrasi DJP tetap sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, begitu juga dengan PPN yang tercantum dalam e-faktur tersebut yang sudah dapat approval dari DJP, nah tetap menjadi pajak masukan yang bisa dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan. Nah, itu salah satu relaksasi yang diberikan oleh pemerintah melalui Per 11. Nah, lalu kita move ke yang berikutnya, ini masih di ketentuan peralihan, yaitu khusus, ini masih ada relaksasi juga ya ternyata ya Bapak Ibu ya di sini ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang menggunakan PPN besaran tertentu dan juga ketentuan nilai lain sebagai DPP. Nah, ini ternyata nggak dilupakan dalam Per 11, tetap diberikan adanya relaksasi dan ketentuan peralihan. Nah, ini relaksasinya ternyata kalau kita lihat di sini, ini relaksasi yang diberikan untuk faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan yang dibuat sejak tanggal 1 Januari sampai 3 Februari 2025. Nah, ini kan di PMK 11 tahun 2025 ya Bapak Ibu, ini PMK baru juga, baru tahun ini, dan ini mengatur tentang ketentuan nilai lain sebagai DPP dan juga besaran tertentu PPN. Nah, ini dikatakan di Per 11 apabila faktur pajak yang dibuat dari tanggal-tanggal tadi itu 1 Januari sampai 3 Februari, kalau masih menggunakan DPP berupa nilai, nilai lain sebagaimana PMK yang lama belum mengikuti PMK 11 gitu ya, misalnya dengan tarif PPN sebesar 12% atau menggunakan PMK lama dengan tarif sebesar 11%, nah maka faktur-faktur pajak di periode relaksasi itu tetap dianggap memenuhi persyaratan formal. Nah, begitu juga dengan faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukan dipersamakan dengan faktur pajak di periode relaksasi tersebut apabila masih besaran tertentunya masih menggunakan besaran tertentu sebagaimana PMK lama dan belum mengikuti PMK 11 2025 misalnya dengan tarif sebesar 12% atau 11%. Nah, ini juga kan mengingat kemarin itu ada cukup waktu dan tidak langsung di awal tahun ya Bapak Ibu untuk ketok palu perubahan tarif dari 11% ke 12% ya, meskipun memang ada penyesuaian di DPP 11/12 gitu ya. Nah, ini kemarin juga kan menimbulkan kebingungan nih pasti di Bapak Ibu juga mungkin kemarin mengalami ya. Nah, ini diberikan relaksasi ini. Jadi untuk faktur pajak tersebut masih dianggap memenuhi persyaratan formal di periode-periode tersebut. Nah, ini mungkin isi PMK lama ini yang mengatur ini memang nggak semua industri ya Bapak Ibu, tapi karena ada cukup banyak, mungkin nggak akan saya sampaikan satu persatu isi perubahan peraturannya dari PMK lama ke PMK 11 gitu ya, karena di waktu webinar kita yang terbatas ini, nah mungkin nanti apabila Bapak Ibu ada yang memang menggunakan peraturan ini, mungkin bisa chat kita lebih lanjut. Mungkin nanti dijelaskan oleh Mas Rezia. Nah, mungkin salah satunya ini di PMK lama yang menggunakan nilai lain, misalnya untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atas film impor, lalu penjualan pulsa, kartu perdana, lalu transaksi dengan kawasan perdagangan bebas. Nah, itu salah satunya ya Bapak Ibu ya LPG tertentu, hasil tembakau, perbajakan kerjasama operasi, lalu ada penyerahan AIDA, kendaraan bermotor bekas, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana nih apabila kemarin juga kita ada mendengar gitu ya, dan mungkin rame ya di X dan di mana-mana ya Bapak Ibu, bahwa banyak yang mengeluhkan juga karena perubahan dan peralihan ketentuan ini, migrasi sistem ini dibarengin tuh. Itu ada beberapa yang memungutnya udah lebih besar dari yang seharusnya. Wah, ternyata udah terlanjur memungut, ternyata ketok palu peraturannya itu ternyata harusnya
tidak sebesar itu misalnya gitu. Meskipun mungkin tidak terlalu material, tapi ketika transaksi itu jadi banyak, bulky, otomatis mungkin perbedaannya cukup signifikan ya bagi perusahaan gitu kan ya Bapak Ibu. Nah, diatur juga ternyata di ketentuan peralihan ini di pasal 136 bahwa yang poin C nih Bapak Ibu, kelebihan pemungutan PPN karena pengenaan DPP dan tarif PPN sebagaimana huruf A angka 1 dan B angka 1 yang menggunakan 12% tapi masih pakai PMK lama. Nah, ini berlaku ketentuan si pembeli atau pihak terpungut bisa meminta pengembalian kelebihan pemungutan PPN kepada PKP penjual. Dan apabila pengembalian sudah dilakukan, maka harus si PKP penjual harus melakukan pembetulan atau penggantian faktur pajak atau dokumen yang kedudukannya dipersamakan. Nah, itu dia tentang nilai lain sebagai DPP dan besaran tertentu. Lalu yang berikutnya ini di pasal 143 masih ada relaksasi bentuk faktur pajak juga. Jadi pada intinya faktur pajak yang masih belum saklek seperti aturan yang sudah diketok palu melalui Per 11 atau PMK 11 misalnya ya Bapak Ibu, untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Mei 2025 yang dibuat dan atau disampaikan melalui portal wajib pajak oleh atau melalui jasa PJAP begitu ya Bapak Ibu ya sejak tanggal 1 Januari sampai 21 Mei maka tetap dianggap telah memenuhi ketentuan peraturan di bidang perpajakan. Ini untuk mengakomodasi beberapa peralihan dan migrasi sistem yang ada. Lalu berikutnya ini ketentuan penutup, berarti ini peralihan tadi sudah kita sampaikan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, Per 11 ini berlaku mulai 22 Mei 2025, yang mana ketika peraturan ini mulai berlaku, Per faktur pajak yang lama, yaitu Per 03 dan Per 11 tahun 2022, tetap berlaku tapi terbatas. Nah, terbatasnya hanya untuk apa? Hanya untuk pembuatan faktur pajak sebagaimana diatur dalam Per 13 2024 tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa pembuatan faktur bagi PKP tertentu sehubungan dengan penerapan SIAP. Nah, mungkin itu tadi mengenai kelanjutan dari bahan materinya Ibu Dewi. Nah, sekarang saya melanjutkan ke sub pembahasan berikutnya, yaitu dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, mungkin mengingat waktu yang cukup singkat ya Bapak Ibu ya, kita mungkin akan menunjukkan kepada Bapak Ibu mana-mana saja yang eh, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, ini konstruksi pengaturannya kurang lebih begini. Kita kembali lagi ke tengah Per 11, yaitu ada di pasal 62 hingga pasal 70. Di pasal 62 ini, untuk sebelumnya ini kan kalau nggak salah ketentuan sebelum Per 11 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak ini ada di Per 16 tahun 2021. Nah, di sini nanti di pasal 62 ini akan ada beberapa penambahan, mungkin nanti di slide berikutnya ya. Nah, tapi ada beberapa klaster dari pasal 62 yang dibuatkan secara khusus tersendiri ke pasal-pasal turunan setelahnya di Per 11 ini yaitu pasal 63 itu untuk klaster SSP. Nah, SSP dan dokumen pendukung yang kedudukannya juga dianggap sama dengan faktur pajak ini. Untuk SSP-SSP ini mungkin tidak jauh berbeda dengan yang diatur di Per 16 tahun 2021. Hanya ada penambahan di 3 poin yang di bawah ini ya Bapak Ibu yang ada benderanya ini. Nah, yang pertama ini adalah SSP untuk kegiatan membangun sendiri. Ini juga baru diatur di Per 11 ini. Lalu SSP untuk pembayaran inisiatif atau voluntary payment. Nah, ini untuk terkait dengan kegiatan bea cukai ya Bapak Ibu ya, untuk deklarasi sendiri adanya kekurangan pembayaran bea masuk gitu. Nah, ini SSP-nya ternyata bisa bisa dianggap sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya sama dengan faktur pajak. Lalu yang berikutnya adalah seluruh SSP atau sarana administrasi lain atas pelunasan PPN atau PPNBM secara renteng. Nah, untuk yang berikutnya ini
adalah pasal 64, klaster berikutnya yang turun sendiri di pasal lain, yaitu tentang pemberitahuan pabean impor. Nah, pemberitahuan pabean impor ini mungkin nggak banyak berubah dari yang diatur di Per 16 tahun 2021 ya Bapak Ibu. Yang apa saja yang bisa dianggap sebagai dokumen yang kedudukannya sama, yaitu ada PIB khusus, dan dokumen tentang pemberitahuan pabean impor lainnya dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai impor. Nah, untuk klaster berikutnya ini ada klaster dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat. Nah, ini juga kita lihat tidak ada banyak perbedaan ya dari yang sebelumnya sudah diatur. Di antaranya ketiga dokumen ini bisa dianggap sebagai dokumen yang kedudukannya sama dengan faktur pajak. Lalu yang berikutnya ini ada klaster pemberitahuan pabean KEK, Kawasan Ekonomi Khusus. Nah, ini ada baru yang tadinya pemberitahuan pabean KEK-nya itu hanya untuk kita memasukkan barang ke KEK. Nah, sekarang ada penambahan per 11 ya, di per 11 ada penambahan pemberitahuan pabean untuk ekspor barang keluar dari KEK, Kawasan Ekonomi Khusus, dan dokumen lainnya. Kemudian yang berikutnya pasal 67 itu memuat tentang informasi minimal yang harus dimuat dalam dokumen tertentu itu. Jadi ternyata tetap dokumen ini supaya bisa dianggap sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, jadi tetap harus ada yang memuat informasi. Nah, di pasal 67 ini terbreakdown ya Bapak Ibu ya masing-masing dari klaster-klaster dokumen tertentu itu kan banyak sekali ya. Nah itu masing-masing ada diatur. Misalnya untuk KEK itu apa tadi. Nah untuk pabean impor itu minimal harus memuat apa. Nah mungkin bisa saya rangkum setidaknya itu yang paling general itu harus memuat nama, alamat, NPWP, DPP, PPN, jenis barang atau jasa tentunya. Lalu kalau misalkan memang itu ternyata dokumen transaksi melalui PMSE, berdagang melalui sistem elektronik, nah itu harus ada identitas penyelenggara misalnya lalu dan lain-lainnya yang disesuaikan dengan jenis-jenis dokumen tertentu yang dipersamakan itu. Lalu pasal 68 itu isinya adalah persyaratan formal dan material. Nah, formal itu dianggap memenuhi persyaratan formal ya kalau sudah sesuai dengan ketentuan pasal 67 tadi yang masing-masing tadi. Nah, itu ketika sudah memenuhi informasi-informasi minimal itu maka sudah dianggap lolos formal dokumen tertentunya ini. Nah, sedangkan untuk materialnya itu di pasal 68 dikatakan dia lolos syarat material dokumen tertentunya itu apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya, yaitu sesuai dengan substansi transaksi yang terjadi, gitu ya Bapak Ibu. Nah, pasal 69 itu adalah ketentuan pengkreditan pajak masukan. Nah, itu syarat masing-masingnya itu juga, syarat masing-masing dokumen yang dipersamakan itu juga mengatur tentang bagaimana dokumen-dokumen itu bisa dianggap sebagai pajak masukan yang bisa dikreditkan oleh si pihak lawan transaksi. Nah, lalu pasal 70 tentu saja apabila tidak memenuhi persyaratan formal disampaikan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, untuk ini juga ada semacam perubahan ya Bapak Ibu yang di sebelah kiri ini yang warna abu-abu adalah yang sebelumnya diatur di Per 16 2021 dan yang biru ini adalah yang diatur di Per yang sekarang kita bahas, Per 11 2025. Nah, ini ada untuk pemberitahuan pabean ekspor, ini ada penyesuaian dengan ketentuan kepabeanan. Nah, ternyata beberapa penyesuaian ini salah satunya juga untuk mengakomodir adanya CN atau consignment note, yaitu ekspor barang kiriman. Lalu untuk pemberitahuan pabean impor juga sebetulnya tidak terlalu signifikan perubahannya, cuman sekarang lebih ke penyebutannya itu dokumen-dokumen pemberitahuan pabean ekspor dan impor. Nah, ini yang sebelumnya saya bilang nih Bapak Ibu, pasal 62 itu ada A sampai, ada poin A sampai AA atau apa gitu ya kalau saya nggak salah ya. Nah, itu ini adalah yang saat ini kita show adalah penambahan-penambahannya dari yang sebelumnya di Per 16 dan ini Per 11 ini penambahannya ini. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Yang pertama yaitu dokumen tagihan yang diterbitkan oleh pihak lain terkait dengan transaksi dengan pemerintah nih berarti ya SIPP itu Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Nah, itu ternyata dokumen tagihannya yang diterbitkan oleh pihak lain ini sesuai PMK 58 itu bisa dipersamakan nih oleh Per 11 boleh nih
Jadi dipersamakan dengan faktur pajak kedudukannya. Lalu yang kedua tentang transaksi aset kripto. Nah, apa saja yang dipersamakan dengan faktur pajak untuk transaksi aset kripto, yaitu dokumen bukti potong atau pemungutan PPh unifikasi dengan format standar untuk penyerahan aset kripto yang diselenggarakan oleh penyelenggara PMSE gitu. Satu lagi bisa juga dianggap faktur pajak kedudukannya sama, yaitu bukti tagihan untuk penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan ini melalui PMSE juga. Nah, bukti tagihannya dan bukti potong atau bukti pemungutan PPh unifikasinya bisa juga dianggap sebagai dokumen tertentu. Lalu terkait dengan transaksi asuransi juga ternyata ada ditambahkan di PR 11, yaitu bukti pembayaran komisi kepada agen asuransi untuk penyerahan jasa agen asuransi oleh agen asuransi kepada perusahaan asuransi atau asuransi syariah gitu. Ini berlaku ya Bapak Ibu. Jadi pembukti pembayaran komisinya itu bisa dianggap dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Lalu yang satu lagi apa? Bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang yang dibuat oleh perusahaan pialang dan perusahaan asuransi dan perusahaan pialang reasuransi. Ini untuk transaksi asuransi. Lalu yang berikutnya adalah pemanfaatan dokumen pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak yang mendapat fasilitas. Apa itu dokumennya? Yaitu dokumen perikatan. Apa aja dokumen perikatan itu bisa kontrak, bisa invoice atau dokumen lainnya eh, yang barang kena pajak tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean ya berarti ya yang diimpor ke sini yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, lalu yang terakhir ada juga transaksi atas penyerahan AIDA yang dilakukan oleh kreditur kepada pembeli agunan. Dokumennya ini berupa tagihan atas penjualan agunan atau dokumen lain yang sejenis pokoknya. Nah, jangan lupa ketentuannya tadi tetap harus memenuhi persyaratan formal dan material untuk bisa diakui sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, untuk ini maka Per 16 tahun 2021 tidak berlaku lagi dan dinyatakan dicabut begitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu sekarang saya mau masuk ke SPT masa PPN. Nah, SPT masa PPN ini juga kan mungkin akan masih ada banyak pertanyaan ya Bapak Ibu ya karena ini merupakan barang baru nih tahun ini. Begitu juga mungkin bagi kita konsultan nih. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Jadi di sebelumnya itu di era legacy itu ada SPT masa PPN 1111, ada SPT masa PPN 1111 DM, lalu ada SPT masa PPN 1107 PUT, juga ada SPT masa unifikasi instansi pemerintah yang khususnya bagian PPN. Nah, sekarang dimigrasi nih ke Cortex, yaitu mulai berlaku per 11 2025, yang mulai berlaku di tahun 2025 ini. Nah, Bapak Ibu bisa ngeliat nih, arah migrasinya dari SPT masa PPN 1111 itu sekarang bisa menggunakan apa, lalu SPT masa 1111 DM itu kemana, 1107 put kemana. Nah ini jadi sekarang era Cortex, SPT masa PPN hanya terbagi ke dalam tiga jenis. Yang pertama SPT masa PPN bagi PKP, sebutannya begitu. Nah, ini penggunanya tentu PKP pada umumnya, yang mungkin sebelumnya menggunakan SPT masa PPN 1111 ketika era legacy, sekarang menggunakan SPT masa PPN bagi PKP. Lalu yang berikutnya, SPT masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Nah, yang sebelumnya menggunakan SPT masa PPN 1111 DM, nah berarti menggunakan ini. Penggunanya siapa? Penggunanya PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM sesuai PMK 74 tahun 2010, yaitu diantaranya PKP yang omsetnya kurang dari 1,8 per tahun begitu ya, dan PKP yang melaporkan PPN untuk masa pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana pasal 9 Undang-Undang PPN. Nah, tapi kalau kita lihat ke arah migrasinya nih Bapak Ibu, arah migrasinya itu sebelumnya dari SPT masa PPN 1107 PUT. Nah, ini kan PUT ini kan maksudnya digunakan dulu sebelumnya oleh PKP oleh wajib pajak
wajib pajak pemungut PPN gitu ya, WAPU gitu. Nah, ternyata dia juga masih bisa menggunakan SPT masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM. Nah, ini nanti kita lihat nih model SPT-nya seperti apa, kok bisa misalnya dia menggunakan SPT yang ini juga. Nah, yang ketiga adalah SPT masa PPN bagi pemungut PPN dan pihak lain yang bukan merupakan PKP. Nah, penggunanya tentu pemungut PPN atau dan pihak lain dalam negeri yang diatur di pasal 32A. Nah, pasal 32 itu pihak lain itu diantaranya adalah pihak yang ditunjuk untuk memotong dan memungut pajak gitu. Jadi misalnya ini pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi, misalnya dalam hal ini contohnya adalah marketplace mungkin ya atau P2P lending dan sebagainya. Jadi pihak yang memfasilitasi transaksi antar pihak itu. Nah, ternyata dari SPT masa PPN 1107 PUT ini juga bisa nih menggunakan SPT ini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah SPT masa PPN bagi PKP ya tadi ya. Nah, ini isinya adalah tentu saja induk, lalu ada beberapa lampiran. Nah, apa nih kira-kira yang beda dari SPT masa PPN 1111? Ternyata udah tidak ada lagi formulir AB. Ternyata formulir AB yang dulu isinya itu PK dikurang PM, nah itu ternyata sudah digabungkan ke induk. Nah, isinya jadi hanya tinggal formulir A1 tentu isinya ini masih kurang lebih sama ya Bapak Ibu untuk formulir A1 penyebutannya juga masih A1 yaitu isinya ekspor BKP atau BKP tidak berwujud atau JKP ekspor lalu A2 penyerahan dalam negeri berarti isinya pajak keluaran perusahaan lalu B1 yang isinya daftar faktur pajak masukan yang dikreditkan atas impor. Jadi yang tadi A1 ekspor, B1 itu impor. Nah, B2 ini adalah faktur pajak masukan dalam negeri yang bisa dikreditkan. Dan untuk B3 ini adalah pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan atau pajak masukan yang mendapat fasilitas. Nah, penambahannya ada di formulir C, yaitu daftar PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pihak lain seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Pihak lainnya itu pihak yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut atau pemotong pajak yang memfasilitasi ya Bapak Ibu ya. Jadi formulir C ini opsional ya Bapak Ibu. Jadi diisi bagi PKP yang juga merupakan pihak lain dan melakukan pemungutan PPN atau dan PPNBM berdasarkan ketentuan pasal 32. Nah, ini adalah bentuk dari induk SPT masa PPN bagi PKP. Nah, di sini eh, kita lihat adanya kalau untuk lampiran-lampirannya mungkin kurang lebih akan sama ya Bapak Ibu isinya ya, hanya berupa daftar faktur pajak. Jadi mungkin kita akan show aja bentuk induknya. Yang pertama, induk halaman 1 ini ada penambahan detail penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN atau PPNBM yang dilaporkan secara digunggung, yaitu ada di induk Romawi 1 huruf A angka 9. Nah, ini yang di kotak hijau sebelah kiri. Lalu pindah ke Romawi 2 itu adalah dalam kotak orange itu penambahan detail pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan kode-kode faktur. Jadi ada yang berdasarkan kode faktur 0405 di nomor di huruf B, lalu huruf C itu 01, 09 dan 10, lalu untuk D 02 dan 03. Lalu yang berikutnya ada penambahan detail impor atau perolehan BKP-JKP yang dilaporkan secara digunggung dan barang atau jasa yang tidak terutang PPN. Nah, ini juga berupa pembaruan nih, baru di SPT yang era Cortex sekarang. Jadi mungkin agak-agak kurang familiar jadinya ya Bapak Ibu ya dibandingkan dengan SPT masa PPN 1111. Lalu berikutnya ada juga perluasan. Oh, sorry, yang di bawah ini dulu ya, ada penambahan mekanisme penghitungan kelebihan pemungutan PPN oleh PKP yang merupakan pemungut PPN sebagaimana pasal 16A. Nah, ini dijadikan sebagai pengurang PK yang harus dipungut sendiri. Nah, itu juga berupa pembaruan di eh, format SPT yang sekarang. Lalu masuk ke halaman 2 ini juga terdapat beberapa penambahan dan pengurangan
ada PPN yang wajib dibayar kembali, ada penambahan kolom restitusi, LBPPNBM melalui pengembalian mekanisme yang tidak seharusnya terutang, lalu ada juga penambahan daftar dokumen nih di sebelah kanan nih Bapak Ibu yang warna kuning ya. Kalau yang atas itu adalah pemungutan PPN atau PPNBM oleh pihak lain yang juga eh, merupakan pihak lain berdasarkan pasal 32A Undang-Undang KUP. Nah, itu tadi mengenai SPT masa PPN bagi PKP. Ini seperti yang sudah saya jelaskan. Lalu berikutnya, nah ini yang kedua, jenis SPT masa PPF bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM. Nah, isinya ternyata dia lebih sederhana, Bapak Ibu. Isinya yang baru itu ada di formulir A1, isinya daftar ekspor BKP berwujud, tidak berwujud, dan atau ekspor JKP, daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak, di A2, lalu di B3 ada daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas, dan C. Jadi, untuk A1, B3, dan C ini adalah eh, berupa pembaruan di SPT masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Langsung kita lihat isinya bagaimana. Nah, ini induknya tetap ada 2 halaman juga ya Bapak Ibu, sama seperti yang PKP. Nah, ini di bagian Romawi satunya ini dan Romawi 2 ini adalah penambahan detail penyerahan dan perolehan barang dan jasa. Lalu berikutnya di Romawi 3 di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat ada penambahan mekanisme penghitungan kelebihan pemungutan PPN oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PN yang juga merupakan pemungut PPN. Jadi selain PKP tersebut menggunakan pedoman, PKP tersebut ternyata juga merupakan pemungut PPN pasal 16A Undang-Undang PPN sebagai yang dianggap sebagai pengurang PK. Nah, ini ditambahkan juga mekanismenya di sini. Lalu kita langsung ke induk halaman 2. Ini juga ada penambahan mekanisme pembayaran, penambahan field pembayaran kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Lalu ada juga mekanisme penghitungan kelebihan pemungutan PPNBM, sama ya Bapak Ibu seperti yang PKP tadi. Lalu ada juga di Romawi 6, ini ada penambahan restitusi lebih bayar PPNBM, juga ternyata diakomodasi di SPT ini. Lalu di sebelah kanan, Bapak Ibu, itu ada juga penambahan detail pemungutan PPN atau PPNBM bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan yang juga merupakan pemungut. Lalu ada juga eh, detail penambahan pemungutan PPNBM yang juga merupakan pihak lain. Jadi ada dipisah nih Bapak Ibu. Apakah dia menggunakan pedoman penghitungan merupakan pemungut juga atau merupakan pihak lain sesuai pasal 32 huruf A. Lalu ada juga daftar dokumen yang dianggap sebagai kelengkapan SPT, itu juga terakomodir. Yang terakhir adalah SPT PPN bagi pemungut PPN dan pihak lain yang bukan merupakan PKP. Nah, ini isinya lebih sederhana. Isinya hanya ada 2 formulir, L1 dan L2. L1 itu isinya daftar PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pemungut PPN yang bukan merupakan PKP. Nah, ini sebelumnya ada di Form 1107 Put 2, lalu ada L2 sekarang di SPT yang sekarang itu daftar PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pihak lain sebagaimana sebelumnya ada di Form 1107 Put 3. Nah, ini isi dari induknya. Nah, induknya ini hanya ada 1 halaman ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada perluasan penggunaan. Jadi intinya di SPT yang jenis ini adalah perluasan penggunaan SPT untuk melaporkan pemungutan PPN atau PPNBM oleh instansi pemerintah non-PKP. Jadi bagi instansi pemerintah non-PKP bisa menggunakan SPT yang ini. Nah, ini ada penambahan detail nilai pembetulan, ada juga penambahan restitusi LB ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat di sini. Lalu ada juga penambahan detail nilai pembetulan SPT dalam rangka menghitung KB atau LB-nya oleh pihak lain sesuai pasal 32A. Dan tentu di bagian akhir itu ada penambahan
restitusi LBPPN atau PPNBM bagi pihak lain melalui mekanisme pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang. Nah, itu tadi mungkin kita show mengenai jenis-jenis induk SPT ya Bapak Ibu yang sekarang berlaku di era Cortex. Nah, secara konsep, nah mungkin ini salah satu dari inti pembahasan SPT masa PPN era Cortex ya sekarang berlaku sistem delta dan replace gitu. Tapi konsep replace di SPT pasca era Cortex ini lebih terbatas nih ternyata Bapak Ibu daripada konsep replace yang sebelumnya berlaku di SPT masa PPN era legacy. Nah, bisa dilihat nih perbandingannya ya Bapak Ibu ya. Jadi, apa sih konsep delta dan replace ini? Delta itu intinya pembetulan SPT itu ketika Bapak Ibu melakukan pembetulan SPT, pembetulan itu tidak menghapus, tidak menggantikan SPT yang dibetulkan. Jadi nilai SPT pembetulan itu sebetulnya hanya menunjukkan selisih antara nilai SPT pembetulan dengan SPT yang dibetulkan. Gitu. Jadi bukan menggantikan sehingga SPT sebelumnya jadi tidak berlaku gitu. Enggak ya Bapak Ibu ya, tetap berlaku. Sedangkan konsep replace itu kita mengenalnya sebagai pembetulan SPT yang sejatinya dia menggantikan SPT yang dibetulkan. Jadi nilai akhir SPT itu ada di SPT pembetulan gitu. Jadi SPT sebelumnya mungkin sudah tidak berlaku. Nah, sekarang di pasca era Cortex, sayangnya, bukan sayangnya sih ya, ternyata konsep replace itu sudah tidak terlalu luas lagi seperti di era legacy. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu nih misalnya di era Cortex ya sekarang ya, replace itu hanya berlaku bagi pembetulan terhadap SPT berstatus LB pemeriksaan. Nah, mungkin tadi saya juga ada baca nih salah satu dari Bapak Ibu ada yang bertanya apakah apa namanya ketika kita melakukan pembetulan LB lalu LB-nya menjadi lebih kecil atau menjadi KB, nah bagaimana? Apakah harus membayar atau dan sebagainya gitu ya. Nah, ini akan kita bahas. Nah, ini jadi skema pembetulannya yang tadinya KB misalnya dibetulkan menjadi KB lebih besar atau KB lebih kecil atau nihil atau malah move ke LB. Nah, SPT LB dibetulkan bisa menjadi LB lebih besar, bisa menjadi LB lebih kecil, nihil atau malah jadi KB sebaliknya dengan yang tadi atau SPT yang tadinya nihil dibetulkan menjadi LB atau KB. Nah, ini konsep-konsep yang sekarang diterapkan dalam SPT PPN era Cortex yang sebelumnya berlaku di SPT era Legacy. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya, kita langsung ke contoh ya. Jadi ada SPT masa PPN, masa pajak Desember, statusnya lebih bayar 200.000, lalu LB tersebut sudah dicentrang nih, berarti dicentrang diminta pengembalian melalui proses pemeriksaan. Nah, maka SPT masa PPN Januari 2026 yang dilaporkan pada tanggal eh, 16 Februari 2026. Nah, pada tanggal 20 Februari sebelum walaupun sudah dicentral ternyata mungkin belum dilakukan pemeriksaan. Nah, maka si PKP melakukan pembetulan SPT PPN masa pajak Desember dengan status lebih bayarnya lebih kecil. Tetap lebih bayar, tapi lebih kecil menjadi 150.000 aja lebih bayarnya. Nah, untuk contoh kasus ini, nih Bapak Ibu perhatikan ya kondisi-kondisi yang terjadi ya. Jadi eh, PKP mempunyai pilihan delta atau replace. Nah, kenapa bisa dilakukan pilihan delta atau replace dan kenapa tadi kembali ke pernyataan saya di awal sebelumnya bahwa konsep replace ini lebih terbatas karena ternyata di per 11 tepatnya di lampiran ya Bapak Ibu ya. Saya agak lupa poin lampirannya, tapi itu disampaikan bahwa konsep replace ini hanya bisa hanya bisa diberlakukan ketika Bapak Ibu di SPT yang sebelumnya yang statusnya lebih bayar itu sudah dicentrang pengembalian melalui proses pemeriksaan. Jadi harus dicentrang terlebih dahulu baru Bapak Ibu bisa mengadopsi pilihan replace gitu. Seperti yang contoh di bawah ini nih sehingga ganti SPT sebelumnya itu, nah jadi statusnya adalah lebih bayar sebesar 150.000. Sedangkan kalau konsep delta, apabila tidak dilakukan central restitusi, maka statusnya adalah tetap lebih bayar 150.000 yang ada di poin E, namun
untuk posisinya adalah berupa nilai yang diakui dalam SPT pembetulan ada berupa nilai selisih saja, yaitu sebesar 50.000. Dan ini harus ketika statusnya menjadi seperti ini ya Bapak Ibu ya, menjadi huruf G-nya PPN kurang atau lebih bayar karena kebetulan yang poin 3G, kalau konsep delta, maka Bapak Ibu harus melakukan penyetoran atas kurang bayarnya ke kas negara sebesar 50.000. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu perlu perhatikan. Jadi ketika SPTLB menjadi lebih kecil, dan Bapak Ibu memilih konsep delta, di mana sebelumnya Bapak Ibu tidak bisa memilih replace karena tidak melakukan centrang pemeriksaan, maka Bapak Ibu harus melakukan penyetoran kurang bayarnya karena ini tetap jadinya dianggap kurang bayar. Bapak Ibu tadinya sudah klaim 200.000, lalu Bapak Ibu melakukan pembetulan klaim 150.000, maka Bapak Ibu harus membayar kurang bayar 50.000-nya ini. Jadi inilah mengapa di awal saya menyebutkan konsep replace dalam era Cortex ini menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan era legacy. Nah, mungkin ini yang paling utama yang dibahas di SPT masa PPN pasca Per 11 2025 ini, pasca era SPT Delta gitu ya sebutannya ya, era Delta di Cortex. Nah, hal-hal itu tadi tentang SPT, lalu hal-hal lain terkait yang mungkin perlu kami sampaikan adalah apabila ada transaksi Bapak Ibu sebagai non-PKP, ada transaksi dengan instansi pemerintah, maka di Per 11 ini juga diatur bahwa instansi pemerintah wajib memungut PPN yang menjadi bagian dari nilai pengadaan barang atau jasa. Nah, maka instansi pemerintah juga tetap wajib menyetor PPN ke kas negara menggunakan SSP dengan kode akun seperti yang tertera di layar. Lalu SSP diperlakukan sebagai SSP sebagaimana ada di klaster pasal 63 ayat 1 yang tadi yang saya sebutkan, dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Lalu instansi pemerintah tersebut juga wajib melaporkan PPN dengan ketentuan kalau misalnya instansi pemerintahnya PKP, melaporkan penyetoran PPN dalam SPT masa PPN. Kalau instansi pemerintahnya non-PKP, maka tetap dianggap telah melaporkan sepanjang instansi pemerintah telah melakukan penyetoran PPN ke kas negara. Nah, itu hal lain yang mungkin perlu disampaikan. Nah, ketentuan peralihan atau penutup dari Per 11 ini, yaitu peralihannya penyampaian atau pembetulan SPT masa PPN sebelum masa pajak Januari yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari, dilakukan menggunakan formulir SPT masa PPN 1111 yang legacy tadi ya Bapak Ibu ya, lalu dilakukan dengan menggunakan NPWP cabang bagi PKP yang nggak punya pemusatan tempat PPN sebelum 1 Januari, dan apabila ada kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang berasal dari pembetulan SPT masa PPN sebelum masa pajak Januari, kompensasi itu diperhitungkan sebagai kompensasi kelebihan pada SPT masa PPN pertama yang statusnya normal, yang belum disampaikan setelah masa pajak yang dilakukan pembetulan. Nah, lalu untuk penutupnya, keterangan penutup dari Per 11 ini, maka Per 45 dan sebagainya ini juga sudah dicabut ya Bapak Ibu, tidak berlaku lagi. Sudah berlaku melalui Per 11 ini saja sejak tanggal 22 Mei 2025. Nah, mungkin karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita lebih detail, nah maka apabila Bapak Ibu tentu pasti masih ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa melalui chat konsultan yang mungkin akan dijelaskan oleh Mas Rezia. Sekarang karena materi dari saya dan Bu Dewi sudah selesai, saya kembalikan ke Mas Rezia. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon Baik, maaf apabila dalam penyampaiannya ada kekurangan. baik, baik. Terima kasih Ibu Dewi dan Kak Nadia yang telah memaparkan materinya pada hari ini. Izinkan saya, Ibu, Bapak, peserta webinar, untuk sedikit merangkum terkait Per 11 tahun 2025, khususnya pada update peraturan PPN. Meskipun sebenarnya banyak hal juga yang perlu dijadikan catatan penting gitu. Karena namanya peraturan teknis ya, itu tidak cukup cepat lah kita belajar tuh dalam waktu 1 sampai 2 jam. Ataupun Bapak Ibu
eh, masih penasaran terkait materi-materinya, apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi dan Kanadia, nanti juga bisa mengunjungi salah satu kanal YouTube kita terkait regulasi PPN melalui Per 11 tahun 2025. Coba nih aku sedikit simpulkan terkait Per 11 tahun 2025. Yang pertama, Per 11 tahun 2025 ini memperbarui batas waktu upload faktur pajak dalam aplikasi e-faktur itu tersendiri yang sebelumnya itu pada tanggal 15 bulan berikutnya menjadi tanggal 20. Nah, perpanjangan waktu 5 hari ini dapat digunakan oleh Bapak Ibu eh, untuk teman-teman yang ada di yang sehari-harinya selalu berkecimpung dengan PPN e-faktur ya mungkin dalam waktu 5 hari ini ya bisa dijadikan sebagai eh, mereview terkait eh, formal dan material dari faktur pajak itu sendiri, khususnya juga terkait pengkreditan, mana yang harus dikreditkan dan mana juga yang tidak, dan juga mana yang berkaitan dengan 3M dan juga tidak. Nah, itu perlu diperhatikan lebih lanjut. Terus selanjutnya terkait kesalahan identitas pembeli yang sebelumnya tidak pernah diatur. Nah, untuk di Per 11 tahun 2025 ini diatur eh, bahwa terkait kesalahan pengisian identitas pembeli itu tidak dapat dilakukan faktur pajak pengganti. Kemudian terkait faktur pajak pengganti pasca notaretur atau pembatalan pada aturan sebelumnya tidak diatur di dalam Per 11 seperti yang disampaikan oleh Kanadia itu sudah diatur. Jadi lebih memberikan kepastian hukum. Kemudian terkait beberapa kendala yang pernah dialami oleh beberapa wajib pajak pada masa Januari sampai dengan Maret pada saat lalu, di PR 11 ini juga memberikan kepastian bahwa sebenarnya apapun yang sudah diposting oleh Bapak Ibu faktur pajaknya, diupload di dalam sistem e-faktur, itu diberikan kepastian bahwa sebenarnya ketidaklengkapan dan lain-lain itu tetap dianggap sebagai faktur pajak dan telah memenuhi peraturan perpajakan, seperti itu. Kemudian terkait faktur pajak yang 3 bulan, seperti itu, di dalam Per 11 tahun 2025 ini juga eh, menjadi lebih jelas bahwasannya sebenarnya untuk pajak masukan terkait pengkreditan itu juga bisa dikreditkan selama 3 bulan. Yang sebelumnya dasar hukum itu hanya berupa peng kalau tidak salah ingat atau surat edaran waktu itu. Nah, mungkin teman-teman wajib pajak juga atau bapak ibu suka bingung nih sebenarnya dasar hukum peng ini bisa digunakan atau tidak gitu. Dengan hadirnya Per 11 ini juga memberikan kepastian hukum bagi kita sebagai apa namanya wajib pajak khususnya beberapa dispute PPN seperti itu. Kemudian Per 11 ini juga membawa angin segar kepada sistem pelaporan pajak di Indonesia dan peraturan ini juga menjadi transformasi administrasi perpajakan menuju yang lebih otomatis, seragam, dan terintegrasi secara digital. Meski perubahan ini membutuhkan penyesuaian awal, namun dalam jangka panjang akan meningkatkan efisiensi, kapasitas hukum, dan kepatuhan pajak. Seperti itu, Bapak Ibu.